Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kami bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab mencari ilmu tersebut. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Hadis ini gak nyuruh kita jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Gak nyuruh kita jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz, tunjukin orang ke jalan yang benar. Gak nyuruh kita jadi pemuka agama, tetapi hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar tidak berhenti belajar, agar tidak berhenti mencari ilmu. Dua hal atau dua perkara yang menjadikan seseorang itu berharga, kata Imam Syafi'i: satu ilmu, dua ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang itu, seorang pemuda itu hanya dua saja nilainya. Pertama dengan ilmu, kedua dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati, kalau bukan karena dua hal tersebut nggak ada nilainya, nggak ada harganya manusia ini. Karena itu kalau ada anak muda kok malas belajar, padahal akses untuk belajar mudah, pesantren dekat, kiai ada, ustadz mau ngajarin nggak mau hadir, itu kata Imam Syafi'i, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Kata beliau, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Mudah-mudahan istiqomah sampai mati, tidak berhenti belajar, Pak ya. Saya juga ya ini dalam proses terus belajar, bentar lagi mengambil S3 dan seterusnya. Saat ini mohon doanya, kami sedang merintis pesantren tetangga ini, Pak. Pesantren di daerah Swadharma ini, Ulu Jami. Baru 1 tahun, santrinya baru ada 10. Tapi alhamdulillah sudah ada yang hafal Quran 30 juz. Maka mudah-mudahan dari sini juga nanti ada santri yang bisa mondok di situ. Terima kasih kepada pengurus masjid, ketua DKM yang telah mengizinkan kami untuk bisa menggalang dana di masjid ini. Udah berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah. Mudah-mudahan kita doakan apa yang ditunaikan oleh para jamaah menjadi sebab keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saat ini sebagai bentuk pengabdian ya, pengabdian pesantren kepada masyarakat. Insya Allah kami akan sedikit berbagi tentang buku yang kami tulis, yaitu Lembaga Penghapus Dosa. Nah, insya Allah nanti ada 5 buku karya kami yang akan kami wakafkan untuk masjid ini. Ada, ambil. Nggak tahu di sini ada perpustakaan apa enggak Pak Ji? Ada. Boleh di situ. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ali Muhammad Al-Hudaybi, asli dari Garut. Ada yang dari Garut di sini Pak Ji? Ada. Oh ini Garutnya mana? Oh Tasik ya. Pokoknya kalau orang Garut itu paling sulit kalau ngaji Pak ya, menyebut huruf fa dengan zai. Wajannatin al-papa, itu paling sulit menyebut huruf fa sama huruf zai. Idza juljilatil jiljalah paling sulit. Ya, dulu kami pesantren pemondok di Jogja, nggak lama 6 tahun, kemudian lanjut di Jakarta, tempatnya Profesor Ali Mustafa Yaqub, nggak lama 16 tahun. Kemudian saat ini kami merintis, singkat aja nih, merintis pesantren yang berbasis Al-Quran di Ulu Jami sini. Kebetulan istri kami orang sini, lahir di sini, jadi kita merintis satu lembaga yang berbasis Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Padahal basic kami secara akademik S1, S2 itu hadis.
Dulu juga mondok di pesantren ilmu hadis. Saya melihat penelitian terbaru dari Institut Ilmu Al-Quran, 73% penelitian terbaru ya. Masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran. Itu kenapa kita membuat pesantren yang berbasis Al-Quran. 73% Pak, masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran. Ya Allah. Jadi bikin pondok ini bukan untuk wah-wahan Pak. Jadi sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap masyarakat kita sendiri. Mudah-mudahan menjadi oase adanya pesantren di Jakarta ini. Belum lama ada orang dari Kemenak datang karena beliau punya data itu di Jakarta. Jarang ada orang datang ke Jakarta buat pesantren gitu. Rata-rata melipir ke daerah cari tanah yang agak luas karena di sini sudah mahal. Kata beliau, orang datang ke Jakarta cari duit kebanyakan. Ini buang-buang duit gitu banyak. Ya mudah-mudahan ini menjadi oase. Jadi agar orang itu melihat pandangan dunia itu tidak hanya duit. Agar melihat dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai lahan untuk sampai kepada akhirat. Baik, buku yang kami tulis ini adalah buku pertama kami, Pak. Ini kami cetak saat itu 2017, kalau nggak salah. Ini cetakan kedua ya. Jadi udah habis kita sebar, ini kita cetak yang kedua kalinya. Insya Allah kami punya komitmen setiap tahun akan melahirkan buku ya, menulis buku, karena ada doktrin dari guru kami, la tamutunna illa wa antum katibun, kalau bisa jangan mati sebelum punya karya. Termasuk salah satu syarat kelulusan santri-santri kami harus punya karya tulis. Nah ini karya pertama kami, ya nanti bisa Bapak baca, hadiah buat Bapak semua ini. Ya, ini buku bercerita tentang amalan-amalan yang dapat menghapus dosa Pak ya. Namanya manusia Pak ya, banyak dosa lah. Karena itu sudah digariskan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khottah. Setiap anak cucu Adam khottah. Banyak salahnya, sigot mubalaghah. Banyak salahnya, tetapi ada terusan di hadis. Wa khairul khotta'in. Banyak salah tapi sebaik-baiknya orang yang banyak salah at-tawwabun. Orang yang banyak taubatnya, orang yang mau taubat. Jadi Bapak sebenarnya datang ke sini mau sholat subuh itu bagian daripada taubat sebenarnya Pak. Karena taubat itu apa artinya taubat Pak? Mohon maaf. Mungkin ada yang tahu, tambah satu buku lagi nih. Taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubah. Artinya ada ya'udu audah, kembali Pak taubat itu. Kembali dari mana? Al-audah minal ma'siyah ila ta'ah. Jadi kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari bakhil, pelit, medit, merepek jahe kepada sakho dermawan. Itu taubat. Kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, dari tadinya tidak pernah sholat tahajud kepada tahajud, duha kepada duha, tidak pernah sedekah kepada sedekah. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu taubat. Mudah-mudahan karena redaksi dalam hadisnya tawab, tidak hanya sekali taubatnya, tetapi berkali-kali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang, masih saja taubat setiap harinya minimal 100 kali. Itu dalam hadis yang saya tulis di situ. Innila astaghfirullah kulla yaumin, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu sebenarnya ngajarin kita agar tidak meninggalkan istighfar atau taubat. Kullu bani Adam khottah, kata Rasulullah. Setiap anak cucu Adam itu banyak salahnya, tetapi sebaik-baiknya orang yang banyak salah adalah yang banyak taubat. Nabi Adam ketika melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kan diturunkan ke bumi ini, kemudian beliau bertaubat dengan redaksi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam satu riwayat sampai 350 tahun Pak, beliau bertaubat.
Nah, ini sebenarnya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ingin meniru Nabi Adam, ya tiru juga cara beliau bertaubat. Karena kata Imam Al-Ghazali, saya tulis dalam buku itu, dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan dua api, kata beliau. Dosa kita nih tidak bisa dihapus kecuali dengan dua api. Pertama, narun nadam, api penyesalan, api taubat maksudnya di dunia. Yang kedua, naru jahannam, api neraka jahannam. Kata Imam Al-Ghazali, silahkan pilih mau dihapus dengan api taubat, api penyesalan di dunia, atau nanti dibakar, dibersihkan di neraka dengan neraka jahannam. Ya kita mau pengen di dunia Pak ya, dengan narun nadam, dengan api penyesalan. Karena itu Imam Al-Ghazali atau para ulama yang lain memberikan syarat agar taubatnya diterima. Nah, sebelum masuk itu, saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Adam ketika diturunkan itu dijelaskan dalam Al-Quran agar kita anak cucunya, Pak, tidak terjerumus sebagaimana dilakukan oleh buyut kita, nenek moyang kita. Turun ayat, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, jangan engkau tertipu untuk yang kedua kalinya sebagaimana setan menjadikan nenek moyangmu keluar dari surga. Artinya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa keluar dari surga. Jangan sampai ini kita sebagai cucunya terjerumus kembali gitu kira-kira. Nah, ini mudah-mudahan adanya buku ini bagi orang yang sudah terjerumus kembali taubat, jadi motivasi. Bagi yang sudah lurus, tambah lurus gitu kira-kira. Nah, ini cocok untuk orang yang selalu introspeksi setiap harinya. Para ulama merumuskan agar taubat kita diterima dengan 5 syarat. Pertama, zakarullah. Dia harus sadar terlebih dahulu, Pak, bahwa apa yang dilakukannya akan membuat renggang jarak hubungan antara dia dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik. Jadi harus sadar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Apa yang dilakukannya itu harus diiringi dengan taubat, Pak, penyesalan tadi, istighfar. Ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melakukan kembali apa yang dilakukan sebelumnya. Ini syarat taubat yang ketiga, agar taubatnya diterima, Pak ya. Yang keempat, para ulama mensyaratkan memperbanyak amal soleh. Karena dalam Al-Quran difirmankan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu bahasanya bukan taubat sebenarnya, tetapi islah. Ini antara sesama manusia. Jadi urusannya dengan sesama manusia. Kalau kita pernah menzalimi, maka harus diselesaikan dengan orang yang kita zalimi. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti di akhirat habis semua itu, Pak. Karena dalam hadis, man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, kalau bisa pada saat itu pula minta halalnya gitu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kayak Bapak tilawah Quran, sholawat, tahajud, duha itu habis nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan muflis itu, Pak ya. Nabi pernah nanya sama sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, yang pailit itu, yang muflis itu? Kata para sahabat, orang yang muflis adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan di antara kami. Bukan, kata Nabi. Al-muflis fina atau al-muflis min ummati, kata Nabi, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala amal soleh yang dia lakukan di dunia. Tetapi dia punya hobi di satu sisi, mencela orang lain, menzolimi orang lain, memukul yang bukan haknya dia pukul, mengambil harta yang bukan haknya, kemudian mengalirkan darah yang memang bukan haknya. Itu kata Rasulullah ketika nanti di sidang itu, Pak ya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama di dunia diberikan kepada orang yang dia zalimi, keburukan-keburukan orang yang dia zalim diberikan kepadanya, dilemparkan kepada neraka sampai dia habis itu, kebaikan-kebaikannya. Ini kata Rasulullah orang yang muflis. Jadi ini
tadi hadis tadi itu sebenarnya berkaitan dengan manusia itu Pak. Mukul ya berkaitan dengan manusia, ngambil hak berkaitan dengan manusia, apalagi mengalirkan darah berkaitan dengan manusia. Nah, karena itu yang kelima ini syarat mesti dipenuhi. Apabila kita punya kesalahan, pernah menzalimi, segera selesaikan dengan orang yang pernah kita zalimi tersebut, agar taubat kita bisa sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa tadi Pak syarat taubat bisa diterima? Yang pertama ada 5 Pak ya, dzakarullah, sadar dulu nih. Kalau orang nggak sadar kan nggak tahu dia mau kemana arah hidup ini. Sadar dulu bahwa apa yang dilakukannya akan membuat renggang antara dia dengan Allah. Kedua, diiringi dengan penyesalan, istighfar. Ketiga, nggak ngulangin lagi Pak. Ini kan komitmen, pokoknya saya nggak bakal ngulang lagi perbuatan yang saya lakukan sebelumnya. Ketiga, memperbanyak amal soleh. Keempat ya, memperbanyak amal soleh. Kelima, yang tadi berkaitan dengan hak-hak adami harus diselesaikan. Tadi saya sampaikan taubat itu kembali. Ibarat Bapak nih berkunjung misalnya ke Garut atau ke Karawang, ada orang Karawang sini Pak, naik Prima Jasa misalnya. Di sana ada undangan perkawinan. Bapak udah janji, kebetulan yang nikah ini yang kawin temennya. Insya Allah saya akan sampai ke lokasi jam 9. Bapak naik Prima Jasa dari Jakarta, Prima Jasa ya. Tiba-tiba di tengah jalan Bapak tidur, bablas sampai Garut begitu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak? Ketika Bapak tidur bablas sampai Garut, padahal janji jam 9 harus sampai di Kerawang. Yang Bapak lakukan apa? Ini Bapak ini diam, ini ngantuk, khusyuk atau terpesona dengan saya? Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak? Ketika sampai Garut, bablas padahal janji jam 9 di Kerawang. Maka yang harus Bapak lakukan adalah audah, kembali kan? Kembali kan Pak ya? Kembali ke tujuan awal. Nah ini taubat sebenarnya. Dengan cara apa? Mencari mobil baru yang bisa menyampaikan ke Kerawang. Nah di tengah jalan apakah berhenti? Diam? Enggak Pak. Enggak. Minta maaf dong, istighfar gitu istilahnya. Minta maaf sama sahibul bed. Mohon maaf saya ketiduran. Seandainya saya nggak ketiduran, mungkin nggak bablas sampai Garut. Terus ada timbul penyesalan tuh Pak. Jangan sampai besok-besok kalau saya diundang lagi, tidur lagi gitu Pak. Nah, kalau tidur lagi kan ngerusak acara itu. Ngerusak hubungan antara dia dengan yang undang itu. Nah, kira-kira taubat begitu. Tapi tetap harus kembali. Kalau nggak kembali, lebih bahaya itu. Nah, Bapak bolehlah melakukan dosa asalkan syaratnya 3. 3 beberapa itu. Satu dosa itu dilakukan karena tidak disengaja, berarti kan bukan dosa kalau tidak disengaja ya. Kedua, dosa itu karena faktor terpaksa atau dipaksa, boleh Bapak melakukan dosa dalam tanda kutip ya. Seperti siapa? Seperti Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang kafir untuk mengingkari Rasulullah. Ayo ingkar nggak kamu sama Rasulullah? Dipaksa itu Pak. Kalau nggak ngomong iya saya ingkar, dipukul terus sampai siang itu Pak. Dipanggang dia. Seperti siapa dulu? Sumayyah itu. Ditombak. Ingkar nggak sama Rasulullah? Karena dia masuk Islam disiksa terus tuh Pak. Akhirnya keluar dari mulutnya, iya saya ingkar terhadap Rasulullah. Mulutnya aja Pak, tapi hatinya tetap qalbuhu mutmainnun bil iman. Terpaksa karena disiksa Pak, nggak apa-apa. Iya saya ingkar, tapi hatinya tetap beriman. Turun ayat man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang ketiga, boleh Bapak melakukan dosa asal faktornya jahalah. Faktornya karena ketidaktahuan. Nah, kalau tahu ya lain lagi itu, sama aja Bapak ngelumurin baju dengan oli gitu. Ya itu syaratnya itu aja dah. Saya pengen melakukan dosa, silakan, syaratnya 3. 1, karena faktor tidak diniatkan atau disengaja. 2, apa tadi Pak? Karena terpaksa atau dipaksa. 3, karena faktor tidak tahu, silakan. Ada tambahin lagi teman saya, asal melakukan dosanya jangan di dunia, jangan di bumi Allah. Itu mau di mana Bapak? Itu. Jadi sebenarnya dosa ini yang menyebabkan semuanya jadi tidak baik. Orang masuk surga pun orang-orang baik saja Pak ya. Nah, Allah itu thayyibun, zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasha. Jadi nanti yang punya dosa, yang banyak dosa, kalau nggak Allah ampuni, nggak beri syafaat, direbus dulu, dibersihkan dulu Pak, baru masuk surga. Jadi
Hanya orang-orang bersih, orang-orang baik yang menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya itu. Yang kedua, mungkin penting kita ketahui semua, kenapa orang kok mau melakukan keburukan, Pak? Pertama ingin saya sampaikan, pangkal segala keburukan dulu itu apa? Kedua, mulainya dari mana keburukan itu? Ketiga, cara mengendalikannya bagaimana? Itu dulu ya, mungkin tiga itu. Secara umum dalam buku ini kan, kalau dipretelin, nggak habis nih, Pak. Harus beberapa kali. Satu, sumber kemaksiatan itu di mana? Apa gitu ya? Itu dijawab oleh Ibnu Athaillah, kenapa kita melakukan keburukan. Kata beliau, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'alan nafsi. Ini penting saya kira. Pangkal atau sumber segala keburukan, kemaksiatan, kelalaian, syahwat, itu satu, ar-ridha 'alan nafsi, pengumbaran terhadap hawa nafsu. Jadi nafsu yang tidak dikendalikan. Itu kenapa orang berani melakukan maksiat, karena nafsunya tidak dididik, tidak dikendalikan. Tapi nafsu jangan dikebiri, Pak ya. Nafsu jangan dikebiri, kalau dikebiri Bapak nggak punya anak, nggak bisa minum. Nafsu dikendalikan sehingga dia menjadi nafsu yang baik. Makanya dalam Quran ada an-nafsul mutmainnah, yang kecondongan pada kebaikannya lebih banyak daripada kepada keburukan. Nanti tinggal introspeksi masing-masing aja, nafsu kita ini berada di mana gitu. Kalau nafsu kita senangnya sama kebaikan, insya Allah selamat tuh, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu an-nafsul mutmainnah. Ada lagi nafsu itu yang musawwilah namanya, an-nafsul musawwilah. Nah ini kalau nafsul musawwilah kata Imam Ghazali 50-50 Pak. 50% condongnya pada ketaatan, 50% condongnya pada kebaikan. Ya dia sholat, ya dia maksiat. STMJ orang bilang, sholat terus maksiat jalan. Nah kira-kira nafsu kita ada di mana nih Bapak nih? Pak Haji ada di mana? Introspeksi masing-masing. Ada lagi dalam Quran nafsu itu an-nafsul lawwamah. Dalam surat apa itu Pak? La uqsimu biyaumil qiyamah. Surat Qiyamah ya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lawwamah itu nafsu yang mencela, Pak. Bapak melakukan dosa nih, terjerumus. Setelah itu ada penyesalan, seandainya saya nggak melakukan itu, seandainya. Masih mending tuh, masih bagus. Nah, ketika Bapak ada rasa itu nafsul lawwamah namanya, Pak. Bapak habis ngelihat perempuan, Bapak jelalatan misalnya, astagfirullah, nyesel saya, ya Allah, seandainya saya nggak melihat, mungkin saya bisa khusyuk, nyesel. Nah, penyesalan tuh masih bagus, Pak. Itu namanya an-nafsul lawwamah. Nah, yang parah itu ketika Bapak terjerumus pada perbuatan dosa, maksiat, nggak nyesel sama sekali itu, Pak. Bapak meninggalkan sholat nih, meninggalkan sholat. Setelah itu nggak ada penyesalan sama sekali. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, tanda matinya hati. Beliau menulis dalam hikam itu, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Tanda matinya hati seseorang adalah tidak ada rasa sedih, penyesalan ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nafsu itu disebut an-nafsul ammarah bisu. Ada berapa tuh tadi? Nafsul mutmainnah, nafsul musawwilah, nafsul lawwamah, terakhir an-nafsul ammarah bisu. Ini yang kecondongan pada keburukannya lebih banyak daripada kecondongan pada kebaikan. Ini tempatnya nanti di neraka ini. An-nafsul ammarah bisu. Nah, kebanyakan manusia ada di nafsu yang keempat ini, Pak. Maka dari itu kita mau sholat jamaah subuh, ini kan mau ngaji, itu sebenarnya memaksa nafsu agar condongnya itu pada kebaikan. Nah, kadang harus dipaksa, Pak. Awalnya harus dipaksa. Kalau kata orang Sunda, Allah mau paksakan gitu. Karena anak kecil juga, Pak, kalau 7 tahun nggak disuruh sholat sampai tua nggak bakal sholat, paksa dulu, Pak. 7 tahun kata Dami, ayo suruh sholat anak-anak kita, biar sholat terus sampai tua. 10 tahun nggak sholat, suruh pukul pantatnya maksudnya.
Anak kecil ini kalau nggak disuruh sholat dari kecil sampai tua nggak bakal sholat. Karena nafsu itu katifli, kata Imam Al-Bushiri ya dalam Burdah itu. An-nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala. Nafsu itu seperti bayi yang menyusu dengan ibunya. Kalau sampai 2 tahun tidak disapih itu bayi, Pak, sampai tua nyusu terus itu, Pak. Bayi kalau tidak disapih sampai tua nyusu terus, Pak. Makanya 2 tahun disapih, dipaksa, makanya dikasih apa? Kasih obat apa namanya? Brokoli apa? Pahit itu. Nggak apa-apa pahit-pahit dulu, dipaksa agar dia berhenti. Begitu. Jadi nafsu itu jangan dikebiri tetapi dikendalikan. Nah, ini ulama-ulama sufi ini konsen masalah ini, Pak. Ulama-ulama tasawuf. Jadi mereka bagaimana mujahadatun nafsi. Kan kata Nabi udah nggak ada perang sekarang itu, Pak. Paling di Palestina aja nih. Yang ada adalah perang melawan diri kita sendiri. Nah, ini sumbernya kata Imam Ibnu Athaillah, sumber kemaksiatan itu pengumbaran terhadap hawa nafsu. Nah, mulainya dari mana? Nah, jadi hawa nafsu ini penting. Eksekutor utama nih, Pak. Nah, mulainya dari mana itu, Pak? Mulainya dari bisikan setan gitu. Mulainya dari bisikan setan. Jadi setan itu kerjaannya hanya membisiki saja. Eksekutor utamanya adalah nafsu kita sendiri. Saya ulang, Pak ya. Sumber utama kemaksiatan adalah diri kita sendiri, pengumbaran diri kita sendiri terhadap keburukan. Adapun bisikannya itu dari setan. Ini penting juga kita mempelajari bisikan setan. Saya punya buku Asy-Syaitan wal Insan namanya. Nama judul kitabnya itu. Itu diterangkan, Pak, bagaimana bisikan setan. Ini mau saya sampaikan nggak kira-kira? Penting saya kira karena kita harus bisa mendeteksi itu, Pak. Ini bisikan setan atau bukan? Ini setan itu paling takut berhadapan dengan orang alim itu. Itu dalam satu syair, faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Satu orang fakih yang paham ilmu agama khususnya, dia waro, hati-hati, itu lebih sulit digoda, diganggu oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang jahil. 1000 ahli ibadah yang jahil. Nah, mungkin saya sampaikan beberapa ya, agar kita bisa mendeteksi ini apakah bisikan setan atau bukan. Tadi sumbernya apa, Pak? Ar-ridho 'alan nafsi, pengumbaran terhadap nafsu. Mulainya dari mana? Mulainya dari bisikan setan, kemaksiatan itu. Nah, bisikan setan dalam Al-Quran itu ada 5, Pak. Minimal ada 5. Satu disebut dengan nazgun. Apa, Pak? Nazgun. Itu ada ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jam berapa ini? Selesai jam 6. Ya, selesai. Sebentar lagi, Pak ya. Udah isya belum? Nah, belum selesai saya ngomong. Berapa? 12 menit lagi ya? Oke, diingetin, Pak ya. Tadi sampai mana, Pak? Nazgun ya, nazgun itu bisikan jahat setan, lembut, tetapi ada jarak, Pak, antara subjek dengan objek, antara fa'il dengan maf'ul. Nah, setan tidak berani mendekati orang yang punya keimanan yang tinggi. Seperti setan tidak berani mendekati Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sampai Nabi mengatakan, malakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajji. Wahai putra Al-Khattab, setan tidak mau atau tidak berani menempuh jalan yang ditempuh olehmu, kecuali dia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Itu kata para ulama. Kenapa kok setan sampai takut sama Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar punya khasyah yang tinggi, ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Ini nazgun. Setan tidak berani mendekati orang yang punya keimanan yang tinggi. Ada jarak antara subjek dengan objek, antara yang digoda dengan yang menggoda, antara fa'il dengan maf'ul. Yang kedua, singkat, bisikan setan yang disebut dengan hamzun. Itu dalam Quran ada doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Apa itu bisikan setan yang disebut hamzun? Bisikan setan yang disebut hamzun adalah bisikan yang lembut, jahat, disertai dengan perencanaan tuh, Pak. Jadi setan punya silabus, punya kurikulum mengganggu orang. Ini Pak Haji ini kalau diganggu sama duit nggak mempan nih kayaknya, sama jabatan nggak mempan nih. Nah, dia korek kayaknya sama janda mempan nih. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia di ini apa,
punya silabus, punya kurikulum bagaimana orang itu ngikut dia, terjerumus pada keburukan. Banyak-banyakin doanya, Pak. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang ketiga disebut dengan masun. Apa, Pak? Idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Ini lebih lembut lagi nih Pak, bisikan. Bapak nggak punya rencana melakukan dosa, setelah melihat ada potensi untuk melakukan dosa, Bapak terjerumus. Bapak datang ke kantor nih, nggak ada sedikit pun dalam hati untuk melakukan dosa, korupsi misalnya. Masuk ke dalam kantor, masuk kantor, ngelihat berangkas kantor kebuka, ada duit aja. Di situ setan mulai membisiki dengan bisikan yang disebut dengan mas namanya. Ambil nggak ya? Ambil aja dah dikit, kira-kira gitu. Nah, itu satu-satunya obat yang bisa menghindari bisikan pada saat itu adalah dengan tadzakkaru. Terusan ayat tadi itu, langsung ingat Allah, Pak. Langsung sadar, zikir, agar Allah mampu atau bisa membimbing dia tidak melakukan keburukan. Ya, setan, kita tiap hari perang sama setan. Terakhir atau yang keempat disebut waswasatun, bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus minal jinnati wan nas. Yuwaswis fi sudurin nas. Waswas itu awalnya adalah gemerincing emas, Pak, yang dipakai oleh seorang perempuan. Ya, namanya gemerincing emas, berpotensi menggiurkan, kemudian berubah menjadi bisikan setan. Tidak hanya menjerumuskan, tetapi dia menghambat. Bapak mau sholat wudhu sampai setengah jam, itu dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan waswas. Yang terakhir az-zun, ya, bisikan yang itu memang khusus dikirim untuk orang-orang kafir. Jadi setan tuh dikirim oleh Allah untuk menguasai orang-orang kafir. Memang temannya itu, jangan sampai dia murtad dari kekafiran. Oke, itu bisikan setan. Terakhir, bagaimana cara mengendalikan agar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan? Satu saja, Pak, atau dua, dengan ilmu. Kedua, dengan menanamkan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, la yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Atau cukup? Saya biasanya ngaji 2 jam. Oke. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Kan kalau kita tahu ilmunya, itu susah gitu. Ya, ada lagi. Ya, memang menanamkan rasa takut. Itu rasa takut itu bil ilmi awalnya, Pak. Jadi dengan memperbanyak ilmu akhirat sebenarnya, Pak. Orang timbul rasa takut karena tahu azab Allah, biasanya begitu. Karena tahu murka Allah, begitu. Jadi ilmu dengan ketakutan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi rasa takut kepada Allah. Atau dalam Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu hanya ulama yang punya rasa takut. Nah, timbulnya rasa takut itu karena pengetahuan dia terhadap keagungan Allah sebenarnya, terhadap kebesaran Allah, Pak. Coba dah kalau melihat Ihya Ulumuddin, itu orang sampai khusyuk itu karena ada khosyah dalam dirinya. Kenapa ada khosyah? Karena dia tahu kebesaran Allah. Ketika Allah bergetar di hati karena dia tahu kebesaran Allah. Pengetahuan itu didapat dari ilmu. Didapat dari ilmu. Nah, maka ya jangan berhenti ngaji, intinya jangan berhenti ngaji agar rasa takut itu menancap di dalam hati. Tapi begini, Pak, prakteknya bisa kita lihat. Saya pernah ke Kanada beberapa kali, ke Amerika. Saya pernah mau sholat maghrib itu. Saya nanya, ternyata yang saya tanya bukan muslim. Bu, mohon maaf, saya mau sholat maghrib udah masuk. Kira-kira kiblatnya kemana? Dijawab kemana aja katanya. Kenapa saya nanya kiblatnya kemana? Kenapa kira-kira, Pak? Karena saya takut kalau sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya, Pak, ya. Nah, salah satu syarat sah sholat adalah menghadap. Nah, pengetahuan saya tentang menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat, menyebabkan saya takut kalau sholat tidak menghadap
ke kiblat. Nah, itu memang dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Khairul ilmi makanatil khasyiyah ma'a. Maka orang yang berilmu, orang yang punya ilmu pasti akan lebih hati-hati. Orang yang punya rasa hati-hati yang tinggi, dia akan waspada. Orang yang waspada tidak akan serampangan hidupnya, Pak. Tidak akan sembrono, pasti dipikir dengan matang. Apalagi maksiat yang kita akan lakukan. Ini maksiat apa bukan? Kalau maksiat, jangankan maksiat, jangankan yang haram, Pak. Yang syubhat aja orang berilmu itu dihindari. Orang banyak makan aja orang yang akan dihindari. Nah, itu salah satu ininya, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Pak Ketua DKM mana? Cukup? Cukup, Pak? Baik. Mungkin saya mau kasih hadiah untuk... Udah dikasih? Oh ya, ini aja simbol aja, simbolis. Mudah-mudahan doakan kami kuat mengemban amanat merintis pesantren ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, dan mudah-mudahan akhir hayat kita baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.